Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Doa Menggerakkan Lengan yang Maha Kuasa. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Bila timbul pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah timbul. Sementara dunia terus maju dalam kejahatan, tidak seorang pun dari kita perlu mengelabui diri kita bahwa kita tidak akan mempunyai kesulitan. Tetapi justru kesulitan-kesulitan ini membawa kita ke dalam bilik yang maha tinggi. Kita dapat mencari nasihat dari Dia yang baka dalam hikmat. Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Ia mengundang kita untuk mempersembahkan kepadanya kebingungan dan keperluan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan ilahi. Ia meminta kita supaya segera berdoa. Begitu timbul kesulitan, kita harus mempersembahkan kepada Dia permohonan-permohonan kita yang sungguh dan ikhlas. Oleh doa kita yang mendesak, kita membuktikan keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Kesadaran mengenai keperluan kita memimpin kita untuk berdoa sungguh-sungguh, dan Bapa Semawi kita tergerak oleh permohonan kita. Sering orang yang menderita cercaan atau aniaya karena imannya digoda untuk berpikir bahwa dirinya telah ditinggalkan Allah. Di mata manusia, mereka adalah kecil. Kepada semua penglihatan, musuh mereka menang di atas mereka. Tetapi, janganlah mereka melanggar angan-angan hatinya. Ia yang telah menderita demi mereka itu dan telah menanggung kesusahan dan kemalangannya tidak meninggalkan mereka. Anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Doa telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Kita akan mengetahui apa artinya ini bila kita dengar laporan orang yang mati syahid karena imannya, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Allah tidak mengadakan persediaan. Apapun keadaan kita, kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Apapun kebingungan kita, kita mempunyai seorang penasehat. Apapun kesusahan kita, kedukaan maupun kesunyian, kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, Kristus tidak meninggalkan kita. Suaranya jelas dan tandas terdengar berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Mazmur 72 ayat 12. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa kita perlu menggerakkan lengan yang maha kuasa? SDA Bible Commentary Volume 7, halaman 946, paragraf 8 berkata, "Tangan maha kuasa tidak kehilangan cara dan sarana untuk mencapai tujuannya." Inilah pentingnya kita berdoa untuk menggerakkan lengan yang maha kuasa itu. Tangan siapakah tangan yang maha kuasa itu? Pastoral Ministry, halaman 180, paragraf 1. Doa menggerakkan lengan Allah. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa.
Namun karena dosa, kita jadi terpisah dari Allah. Lalu bagaimana caranya kita menerima pemeliharaan lengan yang maha kuasa itu? Suratnya nomor 52 tahun 1898 paragraf 11 menjelaskan. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pergi dan kamu akan bergerak di bawah tangan Maha Kuasa. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 sampai 20. Melalui anaknya, Allah menyediakan pemeliharaan tangan yang maha kuasa, sebab memang Yesuslah satu-satunya jalan kepada Allah yang adalah Bapanya. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan segera berdoa saat kita bingung, saat kita memerlukan bantuan ilahi, saat kita kesulitan, dan tidak hanya segera berdoa, tetapi juga desak sebagaimana Yakub. Itu membuktikan kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Bapa kita. Karenanya, Roh Nubuat menuliskan dalam Ye shall receive power, halaman 132, paragraf 6, yang berkata, anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Pertahanan kita adalah berdoa, yaitu berdoa kepada Bapa dalam anaknya. Maka lengan yang maha kuasa memelihara kita, yaitu melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan bila kita menyerahkan diri kepada Allah Bapa, maka kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Siapakah penuntun kita tersebut? Selected Messages buku kedua halaman 270 paragraf 3 menyatakan, Kristus adalah penuntun dan penghibur kita, yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Allah Bapa adalah penuntun kita, dan itu Dia wujudkan melalui anaknya. Karenanya, Kristuslah penuntun kita, dan tidak hanya itu, tetapi juga penghibur kita, comforter. Allah Bapa adalah penuntun kita, dan itu Dia wujudkan melalui anaknya. Karenanya, Yesuslah penuntun kita. Dan tidak hanya itu, tetapi juga Allah menyediakan penghibur bagi kita. Sebab Allah Bapa adalah sumber segala penghibur. 2 Korintus 1 ayat 3. Dan penghiburan itu Bapa wujudkan melalui anaknya. Ingat, hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya. Kemudian, renungan hari ini menyatakan bahwa kita juga punya penasehat, atau dalam tulisan aslinya, Nyonya White tulis counselor. Siapakah counselor kita? Manuskrip 37, 1886, paragraf 22, Nyonya White menyatakan, di luar aku, Kristus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Sudahkah Kristus bersama kita? Apakah kita tinggal di dalam Kristus? Apakah kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh setiap hari sehingga Dia akan menjadi penasehat kita, penopang kita, penolong kita? Kristuslah penasehat kita. Kristuslah counselor kita. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Allah Bapa sediakan segalanya hanya di dalam anaknya. Yesus juga sahabat kita yang bersimpati. Karenanya, berdoalah kepada Allah Bapa yang di sorga dalam setiap kesulitan dan kesesakan kita, melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Maka Bapa selalu mendengar dan menjawab oleh lengan yang maha kuasa, dan itu terwujud hanya melalui satu jalan, kebenaran dan hidup, yaitu anaknya yang kekasih, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar kami segera berdoa bila mana yang menghadapi tantangan, cobaan, kesulitan, dan kesengsaraan. Segera berdoa dan mendesak, karena itu bukti kami yakin kepada Allah. Dan Allah akan menggerakkan lengan yang maha kuasa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab dialah penasihat kami, penuntun kami, sahabat kami yang bersimpati. Dialah penghibur kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.